Oke, selamat pagi teman-teman semuanya yang menyaksikan secara langsung maupun nanti yang akan menyaksikan melalui channel YouTube kami. Saya ucapkan selamat pagi, sampai bertemu sampai bertemu. Selamat bertemu kembali di acara kami Depa Punya Cerita. Setelah beberapa hari dia merana karena banyak layanan. Layanan nih istimewa. Ibu dek ngurusi Natal, mingguan, katekisasi. Emang Natalnya gemu ya, harus diurusin. Ikut dikurusin, bukan diurusin. Oh iya, oke. Jalan Mas apa toh Mas ora jelas. Apalagi Mas Dek, kita episode sebelumnya itu sudah mengundang beberapa orang yang ya katakanlah setidaknya mereka tahu terkait apa itu PAK seperti itu. Kira-kira bagaimana menurut Mas DS kemarin? Wah, kita sudah 2 part itu ya. Kita membahas sesuatu hal yang menurut kita itu apa ya? Baru karena ada bahasa isyarat itu menurut saya sangat baru. Terus apalagi ketika bagaimana kita harus mempelajari psikologi orang dari segala usia seperti itu kan. Nanti dalam penerapannya seperti apakah kita akan menghadapi mereka, dengan cara apakah, dengan metode apakah kita akan menghadapi mereka gitu. Nah, kira-kira dalam 2 part ini menurut Mas Des gimana? Karena kita kan seringkali ngobrol berdua nih, ada orang lain yang kita ajak obrol juga nih. orang ketiga. Orang ketiga. Kita nggak ada hubungan apa-apa, tidak ada hubungan khusus ini. Oke, kalau menurut saya dari pandangan, jadi bukan hanya obrolan dari kita saja terkait dengan kisah-kisah seputar kampus gitu. Jadi kita juga kedatangan tamu atau saling ngobrol bersama 2 teman dari PAK yang tentu kan memiliki pengalaman atau pemahaman yang berbeda. Keberbedaan itu saling melengkapi Mas Dika. Makanya dari part yang pertama sampai part yang kedua ini saling melengkapi gitu. Baik, yang pertama kan kita berfokus ke pelayanan, gitu, relevansi PAK ke pelayanan. Tapi kalau part yang kedua bukan hanya ke pelayanan, tapi bagaimana lebih luas lagi gitu. Itu yang saling melengkapinya di sana. Jadi sangat bersyukur bukan hanya dari kita saja yang tahu, jadi kan kita upload juga ke YouTube. Jadi semoga dari diskusi atau obrolan yang sederhana ini dapat dipetik, dapat diambil hikmahnya, atau mungkin dari teman-teman yang tertarik untuk masuk ke PAK dapat memiliki ternyata ada gambaran gitu. Itu yang menariknya di sana. Ya memang obrolan kita kemarin itu ya setidaknya kita bertujuan untuk membantu orang-orang, teman-teman yang dalam tanda kutip mereka itu ingin sekolah di Abdiel dengan jurusan tersebut, tapi masih merasa bingung seperti itu. Masih bingung dia nanti di sana apa ya yang dipelajari, apa yang bisa saya dapat, apa yang akan saya lakukan di sananya, seperti apa di sana. Pasti ada timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, dari obrolan kita kemarin selama 2 part, kita menolong mereka untuk ya setidaknya memiliki gambaran memang. Betul di sana. Jadi bukan hanya sekadar awang-awang saja, tapi nanti kalau sudah masuk ke studi seperti ini, kalau sudah masuk ke studi mesti gambarannya seperti ini. Menolongnya di sana, Mas Dekan. Nah, sekarang kita mau ngobrolin apa nih?
enaknya. Enaknya. Jadi seperti yang kita obrolkan sebelum-sebelumnya terkait dengan di Abdiel ada 3 prodi. Jadi dari kemarin dari 2 part itu kan setidaknya sudah menolong bukan hanya anak studi teologi saja yang bisa terjun ke pelayanan anak, tapi PAK juga berfokus di sana. Jadi sangat berkesinambungan dari antara PAK dan teologi. Nah, mungkin obrolan selanjutnya juga terkait dengan lingkup musik gitu. Bagaimana anak teologi juga bisa melayani hal musik gitu. Bukan hanya dapat menyampaikan khotbah saja, tapi juga tidaknya dapat bermain musik. Nah, ini Mas Dika. Jadi mungkin kalau ini menjadi obrolan kita saat ini, nanti obrolan selanjutnya dapat kita ya sharing dengan anak-anak yang studi musik. Ya, tapi gini Mas De, yang menjadi pertanyaan mungkin dari dari beberapa orang di luar dalam tanda kutip gereja-gereja atau jemaat-jemaat awam, apakah mahasiswa yang mengambil prodi teologi itu juga bermain musik, atau mereka juga tidak hanya sebatas berteologi saja, tapi mereka apakah di sana di tempat kuliah di kampus juga mempelajari bagaimana bermain musik. Nah, itu pasti pertanyaan itu yang seringkali terjadi di benak orang-orang atau di benak jemaat-jemaat yang katakanlah. Nah, bagaimana menurut Mas DS untuk menanggapi hal ini? Apakah anak teologi atau prodi teologi ini hanya sebatas mereka belajar berteologi saja? Namanya nanti kalau terjun ke dunia pelayanan yang seperti sampaikan tadi, bukan hanya lingkup kita berkhotbah saja. Setidaknya kita juga bisa menguasai alat musik. Ya minimal gitar, minimal drum, minimal keyboard, minimal bass. Jadi maksimal semuanya gitu. Jadi yang diharapkan gereja itu seperti itu. Makanya kalau kita tempat praktek atau pelayanan tanyain bisa alat musik apa Mas? Ini kan gitu. Kita pandangannya mesti yang dipelajari bukan hanya teologi saja. Mesti musik setidaknya bisa lah dasar-dasarnya. Makanya di Abdiel gitu juga mempelajari musik terkait dengan pengambilan mata kuliah yang pembimbing atau apa itu PPKM Itu aturan pemerintah. Nah, selain itu kan PPMG dulu tuh PPMG namanya. PPKM. Nah, itu kan pembelajaran tentang musik gereja gitu loh. Selain itu kan dasarnya ya, tapi ya. Ya selain itu ada ekstrakurikuler waktu itu kita sebelum pandemi ada ekstrakurikulernya untuk membekali itu supaya nanti terlepas dari anak yang studi musik gereja, studi PAK, teologi juga diharapkan bisa bermusik. Ya ini sangat penting karena bayangkan di suatu gereja mungkin atau gereja yang pedalaman atau gereja yang nggak ada pemain musiknya ketika beribadah gitu. Jadi itu bisa menolong untuk bermain musik dulu gitu. Jadi berkhotbah ya bermain musik. Ini sangat penting sebenarnya, bukan hanya berteologi saja. Tapi gini, ada muncul sesuatu hal yang menurut saya ingin bukan ingin menjatuhkan sistem yang sudah berlangsung lama ya. Tapi gini, apakah dari jemaat stigma jemaat ini memaksa kita yang mahasiswa dengan prodi teologi untuk bisa bermain musik, atau memang
itu sebuah tuntutan sejak lama. Maksudnya gini, apakah anak teologi yang prodi teologi itu memang harus itu sudah menjadi kompetensi di kampusnya agar mahasiswa prodi teologi itu juga bisa bermusik, atau di satu sisi itu adalah paksaan dari gereja atau jemaat supaya mahasiswa teologi atau anak prodi teologi itu bisa bermusik gitu loh. Ada dua pandangan nih, makanya timbul pertanyaannya seperti itu. Ini dalam tanda kutip anak prodi teologi harus bisa bermusik, itu apakah itu memang sudah menjadi standar kampus, standar kompetensi kampus, atau itu adalah standar dari gereja? Nah, gitu loh. Benar Mas Deka, tapi kan sejauh ini memang ada gereja yang mengharuskan atau calon pendeta atau anak yang teologi itu bisa bermain musik. Mengharapkan sih, cuma itu mengharapkan, nggak memaksa harus bisa kan, nggak mungkin dipaksa harus bisa, tapi kan melihat juga setiap talenta orang kan berbeda. Ya. Ada yang sebelum studi teologi sudah menguasai banyak musik atau menguasai berbagai musik, itu ada yang seperti itu. Tapi kan nggak semua orang memiliki talenta yang sama. Ini yang perlu diketahui juga, bukan memaksa tapi berharap. Kenapa diharapkan? Ya tadi, kalau dalam ibadah atau dalam ibadah kategorial atau persekutuan yang lain nggak ada pemusiknya atau yang mungkin nggak datang, tidaknya bisa ambil alih gitu loh, bisa membantu musik dulu biar suasananya bahagia sendirilah. Ya, jadi ya, diharapkan itu gitu, bukan memaksa gitu. Ada yang memaksa tapi kan melihat juga talenta-talenta yang dimiliki oleh anak-anak yang teologi. Oke, masih bagus lah, bagus. Banyak. Karena memang apa ya, untuk selama ini memang saya belum menemui atau bahkan mungkin belum mendengar secara langsung ya gereja menuntut saya untuk kamu harus bisa musik. Memang sampai sekarang pun belum ada yang menuntut saya kamu harus bisa musik, meskipun saya memang bisa untuk bermain musik, meskipun ya sebatas dasar-dasarnya saja lah, tapi untuk secara resmi gereja kamu harus bisa bermain itu masih belum ada. Selama saya praktek juga nggak dituntut, cuma awalnya tanya gitu, bisa musik apa, bisa bantu pelayan apa, pernah pelayanan apa saja kan gitu. Jadi nggak pernah dituntut kamu harus gitu, nggak. Kalau bisa, kalau kamu dapat pelajaran tentang musik, setidaknya ya kamu bisa menyalurkan gitu loh. Nah, ini yang diharapkan seperti itu, bukan memaksa harus, enggak. Ya. Tapi apakah khususnya Mas Dea sendiri nih, apakah di kampus pernah itu yang namanya belajar musik di luar dari yang seperti yang dikatakan tadi ekstrakurikuler? Kan ada ekstrakurikulernya. Apakah Mas JS ini pernah berlatih sendiri tanpa pelatih ya, maksudnya tanpa di wadah ekstrakurikuler tadi? Saya bisa musik itu karena otodidak, Mas. Jadi saya belajar sendiri, jadi otodidak. Jadi pemahaman yang saya dapat itu ya berbeda dengan anak-anak musik yang dipelajari di Abdiel, kayak membaca not balok dan lain sebagainya. Saya nggak bisa membaca not balok, saya bisa menggunakan balok. Nah, ini yang emang itu yang saya tunggu punchline-nya. Nggak bisa menggunakan balok, bukan membaca not balok gitu.
Saya nggak bisa karena apa? Eh, yang saya pelajari musik itu ya otodidak. Kalaupun saya bisa musik, saya mengajari anak-anak, ya ini langsung otodidak, nggak langsung baca not ini enggak gitu. Nah, ini yang menarik mungkin gitu loh. Nanti bisa kita diskusikan ya anak musik. Bagaimana belajar musik yang otodidak dengan belajar musik yang belajar sungguh dengan membaca ya, mereka yang sudah terpola dengan kita yang otodidak. Ini bisa nanti jadi pembahasan kita di episode selanjutnya gitu. Kita langsung menghadirkan anak musik. Berarti nanti kita akan kedatangan tamu lagi nih berarti ya. Kita akan datang tamu dari anak musik itu yang lebih paham, yang lebih mendalam mempelajari musik. Ya. Ini dari saya gitu, untuk mempelajari musik itu secara otodidak. Makanya saya nggak bisa mengikuti dari pikiran-pikiran anak musik lainnya kalau saya pelayanan di chapel gitu. Karena apa, latar belakang saya bukan mempelajari lebih dalam, saya hanya otodidak. Makanya sering grogi, sering nggak percaya diri kalau melayani bersama anak musik gitu. Tuntutannya tinggi gitu. Ini nyata. Memang kalau kita bermain dengan mereka itu kita seringkali merasa gue ini apa sih kalau sampai bermain sama mereka ini. Itu nggak ada apa-apanya, cleaning-cleaningnya nggak ada. Jadi takutnya malah kita kan akan menjadi apa ya, menjadi penghambat mereka untuk berkreasi dalam bermain musik kan. Betul, karena kita nggak bisa mengikuti. Ya. Nah ini gitu loh yang dikerjakan anak-anak musik gitu. Tapi selama ini walaupun saya dari pribadi saya yang nggak percaya diri, tapi dari anak-anak musik mengajari Mas Eka. Jadi kalau yang diharapkan nggak sesuai itu ya diajari, oh seperti ini. Itu yang saya alami sendiri gitu. Jadi anak musik mengajari gitu. Walaupun kita nggak bisa mengikuti, setidaknya kita diajari. Ya. Ini dari Mas DS sendiri yang tanya ke mereka atau mereka ada inisiatif untuk melakukan seperti itu? Ada yang inisiatif Mas Dika, ada yang inisiatif gini mas gitu. Ada juga yang saya tanya gimana band saya bisa mengikuti kalian gitu. Saya pernah kan beda di Abdil kan nggak satu tim terus gitu. Jadi kan di rolling gitu. Personelnya beda-beda lah tiap bermain itu ya. Jadi Mas Dika sendiri bagaimana mempelajari musik gitu. Bisa musik semua sepertinya. Saya nggak bisa semuanya, suling saya kendang itu nggak bisa. Tapi kalau di kampus saya nggak pernah itu yang namanya belajar bermain musik, kecuali saya gabut. Ya, kalau gabut baru, maksudnya wah jenuh dengan buku-buku, jenuh dengan tugas-tugas gitu kan, ya sedikit refreshing lah, paling nanti main musik untuk mengisi kegabutan lah gitu ya. Jadi bermain musik waktu di kampus itu hanya sebatas itu, untuk mengisi kegabutan saja. Jadi ya sama, sebenarnya sama, otodidak juga, berawal dari kita dengerin di YouTube kan, dengerin di YouTube musik ini, lagu ini, bagaimana permainannya, dinamika bermainnya seperti apa. Jadi belajar sendiri ya, meskipun masih apa ya, masih jauh dari kata bagus, setidaknya kalau dari saya sendiri ya, tuntutan untuk diri saya sendiri, setidaknya saya bisa menguasai dasar-dasar bermain musik apapun alat musiknya. Setidaknya bisa main chord lah, main chordnya itu bisa lah. Iya, ya. Itu ya dasarnya harus dipahami itu loh. Itu memang apa ya? Utama memang di situ. Memahami yang dasar-dasar dulu. Ini hampir sama ya, kita tanpa belajar lebih mendalam tentang musik ya. Dan bahkan kita nggak pernah belajar bareng loh. Nah, saya jarang di kampus. Kemarin waktu
main musik bareng kan karena ini kayak gabut ketika menunggu sidang gabut, makanya musikan bareng itu. Jadi kita yang tanpa latar belakang mendalami pelajaran musik perlu ini kita menghadirkan anak untuk kita juga bisa mengerti bagaimana mengelola apa ya, setidaknya kalau kita sebagai calon hamba Tuhan nih, setidaknya kita tahu bagaimana mengelola musik di gereja. Biar ada regenerasi lah katakan, karena sekarang kan pasti di gereja-gereja orang-orang yang bisa bermain musik itu sedikit, bahkan ya yang main yang itu doang gitu, nggak ada yang lain. Betul, apalagi gereja yang latar belakangnya pakai ini pujian penyembahan, praise and worship. Ya, kalau musik tim musiknya stagnat, berhenti, terusnya bagaimana? Makanya untuk generasi pemusik seterusnya itu sangat penting supaya ini dalam hal peribadahan ini nggak mati itu. Ini perlu dan sangat penting, Mas Jeka. Makanya kalau kita di sini, kalau di Abdia gitu ya, anak musik gereja saja bisa berkhotbah, harus diharapkan bisa berkhotbah. Nah, begitu juga dari anak teologi, juga harus bermain musik juga. Ini harus seimbang gitu loh. Harus saling belajar supaya apalagi latar belakang STT Abdia ada pemain musik, ada PAK gitu. Makanya ini saling belajarnya di sana. Gitu. Nah, berarti kita tunggu next time untuk menghadirkan seseorang yang dalam tanda kutip dia tahu bagaimana musik itu ya. Setidaknya dia masih belajar, dalam proses belajar bermain musik, yang bisa apa yang dia dapat selama ini, apa yang dia pelajari selama ini bisa dibagikan juga kepada kita yang mungkin masih ngambang kemampuannya, mungkin masih masih sama-sama lah pemahaman kita untuk musik itu. Ya, betul Mas Yuka. Jadi perlu saling sharing, saling cerita apa aja sih yang perlu dipelajari untuk mendalami pemain musik, menjadi pemain musik. Dalam pelayanan juga dapat dikembangkan gitu. Ini yang sangat penting juga gitu. Nah, jadi kita atur waktu lagi nih untuk menghadirkan orang yang setidaknya dia berkompeten lah untuk membahas hal ini, itu kan. Oke, mungkin bisa ditunggu kalau teman-teman yang penasaran dengan episode selanjutnya, episode 6, dengan kita akan kedatangan tamu dari anak-anak yang di musik gereja, bisa saling cerita, saling sharing, bahkan teknik-tekniknya atau bisa membagikan ilmunya. Kita tunggu saja di episode selanjutnya ya, Mas Dika. Ya, oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton melalui live Instagram kita maupun yang nanti ketika sudah diupload, yang akan nonton juga di channel YouTube kita. Betul. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Oke, terima kasih. Closing dulu Mas DS, saya sudah opening tadi. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dengan tamu yang menarik pastinya nanti. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.